Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelompok 10, mata kuliah Manajemen Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Syariah dengan dosen pengampu Ibu Vivi Indah Bintari SEMM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul Aneka Ragam Bisnis Syariah Kontemporer. A few moments later. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada perkembangan bisnis syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia dewasa ini. Selain itu, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banking seperti asuransi dan pasar modal. Momen penting yang tercatat dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Ternyata fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak terseret badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan rekap oleh pemerintah. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah mengenai perbankan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 tentang Undang-Undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau juga kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudorobah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau izaroh, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain atau izaroh wa iqtina. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari bank syariah. Nah, untuk karakteristik yang pertama itu adalah lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan muamalah yang dilarang oleh syariat. Untuk karakteristik dari bank syariah yang kedua, ini ada mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan atau atanmiyah dengan jalan istismar atau pengembangan modal, tidak dengan jalan hutang atau al-qard yang memberi keuntungan. Nah, untuk karakteristik dari bank syariah yang ketiga yaitu adalah mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial, dan untuk karakteristik dari bank syariah yang terakhir yaitu adalah mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkan kepada aktivitas istismar dengan pengelolaan dengan target pembiayaan, proyek-proyek perdagangan, industri, dan pertanian. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah materi mengenai Baitul Ma'al wa Tanwil. Nah, Baitul Ma'al wa Tanwil ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. Nah, BMT ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan termasuk dalam operasional BMT. Nah, dalam Al-Quran juga terdapat prinsip-prinsip lain yang menjadi landasan bagi BMT, antara lain yang pertama ada larangan riba, yang kedua saling mengembangkan sumber daya, yang ketiga ada penyelesaian masalah secara musyawarah. Nah,
Untuk Baitul Ma'al wa Tamwil ini ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh BMT ini, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudorobah atau jual beli sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Yang kedua, ada penerimaan simpanan dari masyarakat dengan sistem bagi hasil atau jual beli sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada memberikan layanan keuangan mikro kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ada memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka. Nah, untuk kegiatan yang kelima yaitu adalah melakukan pengelolaan dana dari masyarakat dengan prinsip keuangan syariah untuk investasi dan pengembangan ekonomi umat Islam. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah non-bank. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga atau dalam istilah Islam dikenal dengan riba, melainkan menggantinya dengan biaya agunan dengan akad ijarah atau imbalan merawat dan memelihara agunan yang dititipkan. Syarat gadai yang pertama itu ada harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Selanjutnya ada asuransi syariah, yaitu suatu usaha antara sejumlah orang atau pihak untuk saling melindungi dan membantu melalui penanaman harta dan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau pertunangan sesuai dengan hukum Islam. Nah, prinsip asuransi syariah ini ada 3. Yang pertama yaitu saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerjasama atau bantu-membantu, dan yang terakhir yaitu saling melindungi. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen pasar modal syariah: 1. Saham syariah, 2. Obligasi syariah, 3. Reksadana syariah, dan efek syariah lainnya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi investor berinvestasi di pasar modal syariah: 1. Resiko, 2. Level pendapatan, 3. Motivasi, 4. Pengetahuan, 5. Persepsi. Selanjutnya, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada jatuh tempo. Ada pula dasar hukumnya. Menurut Sabto Raharjo bahwa dasar hukum obligasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapat ulama tentang keharaman bunga atau interest. 2. Pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga atau kupon. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini yakni bisnis syariah adalah bisnis yang diaplikasikan dengan memakai nilai-nilai keislaman atau syariat Islam. Ada 4 prinsip atau aksioma dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Bisnis syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam dalam menjalankan bisnisnya.